apapun kondisi kehidupan kita saat ini, maka sebenarnya itu terbentuk dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini dalam diri kita. Jadi itu membentuk suatu energi di dalam tubuh kita yang terpancar ke alam semesta, lalu alam semesta mewujudkan apa yang kita pikirkan di pikiran kita yang paling dalam. Ya, jika kita berpikir bahwa diri kita ini sakit, jika kita berpikir diri kita ini sehat, jika kita berpikir diri kita ini menyedihkan, tidak pantas, jika kita meyakini atau memikirkan bahwa diri kita ini buruk, tidak layak untuk sukses, tidak layak untuk sehat, tidak layak untuk milik keluarga yang baik, maka itu akan diwujudkan oleh alam semesta. Nah, kita perlu belajar untuk menyadari pikiran-pikiran negatif yang mungkin kita tidak sadari, karena itu sebenarnya lah yang membentuk kehidupan kita saat ini. Nah, apapun keadaan kita saat ini, sebenarnya yang membentuk adalah pikiran kita itu sendiri. Nah, perlu kita belajar untuk menyadari. Ya, tentu untuk menyadari ini kita perlu belajar mengenal siapa diri kita, mengenal apa pikiran kita, bagaimana kita berpikir selama ini. Ya, mungkin kadang-kadang kita mencoba datang ke suatu tempat, kita merasa malu. Kita datang ke suatu perkumpulan, kita merasa tidak layak, karena di alam pikiran yang lebih dalam kita merasa diri kita itu tidak pantas untuk berada di sana. Kita merasa diri kita berbeda, kita merasa diri kita tidak cukup berharga untuk berada di sana, dan lain sebagainya. Ya, banyak ketakutan seperti bicara depan umum misalnya. Ada pikiran yang menyatakan bahwa saya tidak terlalu pantas untuk bicara depan umum. Saya tidak baik kalau bicara, nanti teman-teman saya tidak menghargai saya. Bagaimana kalau mereka nanti berpikir negatif, dan lain sebagainya. Ya. Dalam satu hari, terlalu banyak hal pikiran negatif yang ada dalam diri kita. Nah, sehingga pada saat yang itulah kita perlu menyadari apa saja pikiran-pikiran negatif yang selama ini sudah terbentuk. Nah, di dalam biasanya wawancara terstruktur, kita akan mencari tahu. Nah, biasanya kalau orang sampai ikut terapi atau privat terapi, pasti karena dia punya keluhan. Nah, keluhan-keluhan ini terbentuk karena pikiran-pikiran yang sudah terlalu lama terrepetisi. Ya, baik karena pengalaman yang terjadi dari masa kecilnya, pengalaman dia disakiti oleh orang lain, pengalaman rasa sakit yang dialami dalam tubuhnya, itu membuat suatu pikiran-pikiran negatif yang akhirnya mewujudkan atau mewujud ke dalam kehidupannya. Nah, pertama Anda sudah menyadari pikiran-pikiran negatif itu, kita perlu belajar dan meyakinkan bahwa sebenarnya pikiran itu bukanlah kita. Nah, dalam satu teknik meditasi atau bilanglah namanya Anda melakukan suatu pengamatan terhadap diri, witness, begitu menyaksikan diri, Anda akan mampu terpisah dengan pikiran. Karena pikiran itu seperti awan yang lewat. Dia adalah bentukan yang terbentuk dari pengalaman, dari hal-hal yang kita alami atau dari hal-hal yang kita lihat, kita dengar, dan kita indera dengan panca indera kita. Artinya dia akan lewat. Ya. Nah, sampai kita mampu mengurai pikiran itu lewat, maka kita akan menemukan diri kita bahwa kita bukan pikiran itu. Kita hanya memiliki, kita hanya menggunakan pikiran itu untuk mengarahkan kita bergerak kemana. Jadi ibarat kita memanah, begitu pikiran itu seperti panah itu ya, mengarahkannya kemana, maka kita akan mengarah ke sana tergantung dari si isi pikiran itu. Nah, tapi dengan belajar berkontemplatif dan belajar melihat diri sendiri, ya terbebas dari pikiran itu, maka kita akan mulai melihat bahwa saya bukanlah pikiran itu. Nah, di sini kita mulai terbebas dari pikiran-pikiran negatif. Nah, bagi beberapa orang yang traumatis sifatnya ya, atau pengalaman itu terlalu traumatis, langkah kedua ini sulit dilakukan. Jadi pada saat dia melakukan coba bermeditasi atau mengamati diri, seolah-olah dia melekat pada pikiran itu dan dia seperti menyatu dengan pikiran. Nah, ini yang diperlukan satu terapi di sini ya, perlu melakukan suatu healing. Bisa lakukan self sebenarnya ya, tapi tidak mudah karena kita tidak tahu kita sudah menjadi pikiran itu. Ya, sedangkan kita sebenarnya bukan pikiran. Ya, pada saat kita sudah terbebas dari pikiran, maka ketiga kita mulai bisa membentuk pikiran. Apa yang kita ingin pikirkan. Kalau kita mau sehat, ya setelah kita terbebas dari pikiran bahwa saya sakit, bahwa saya negatif, maka muncul pikiran mewujudkan, merasakan, mengindra bahwa saya sehat. Termasuk juga kalau Anda bekerja, Anda ini layak. Kalau Anda misalnya bergaul secara sosial, Anda diinginkan, disayangi, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi 3 langkah ini kalau kita coba, pertama Anda melakukan pengamatan terhadap diri untuk melihat pikiran negatif, lalu membebaskannya, dan ketiga membentuknya ulang. Nah, ini akan membantu Anda mewujud menjadi sesuai dengan pikiran positif yang Anda inginkan. Semoga tips ini membantu Anda. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.